Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ngomong mensyukuri pakai kayu biasa segala mana macam teh sih? nikmat-nikmatnya Yang sehingga kayu kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan di antara ilmu yang bermanfaat yang terus kita gali dan terus kita bersemangat ya, tanpa ada rasa pesimis, yaitu mempelajari ilmu alat ini. Ilmu yang bisa menunjang pemahaman kita kepada pemahaman yang benar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja Ummahat, di malam hari ini pekan keempat ya. Jadwal kita apakah sudah berubah Ummahat? Apakah Ummahat sudah memiliki kitabnya? belum Ustaz. Belum ya. Kalau di jadwal kita belajar apa Ummahat? Ustadz, Yang Afwan bukan mulai saya sudah Februari ya, Ustadz? Oh, mulai Februari ya. Afwan. Ya, mulai Februari. Naam. Ya, pikirannya pekan ini gitu ya. Apa bulan ini ya. Mohon maaf ya. Berarti kita mulai di pekan tidak terasa ya, sebenarnya pekan depan mungkin ya. Di bulan Februari ya. Sudah punya Ummahat kitabnya atau sudah dipesan? sudah Ustaz. Alhamdulillah ya. Sudah dipesan. Insya Allah kita akan mulai di bulan depan ya. Ada buku yang namanya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi berkaitan dengan ilmu nahwu, dan Kitab Tasrif yang berkaitan dengan ilmu sharaf ya. Ilmu yang sebenarnya sudah dipelajari di buku Durusul Lughah, tapi perinciannya ada di dalam kitab khusus ini ya, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi dan juga Kitab Tasrif ya. Maka dari itu untuk pekan ini pertemuan kali ini kita lanjutkan kitab Durusul Lughah ya, atau membahas tentang ayat Quran. Sudah kan ya ayat Quran ya Ummahat ya? Belum Ustadz. Pekan kemarin itu Ustadz infokan siapkan Al-Quran yang terjemah untuk Rabu Oh, ini. oh jadi pekan ini ya harusnya ya, Rabu ini ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi mungkin mohon maaf karena jadwalnya berbeda dengan yang kelas lain ya. Biasanya kita samakan untuk pekan ini semua sama gitu ya. Qadarullah ada perbedaan. Jadi hari ini kita akan praktek membaca, bukan membaca tapi lebih kepada materi-materi yang ada, yang sudah kita pelajari dari ilmu bahasa Arab, kita praktekkan ke dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, siapkan mushafnya, dan di hadapan Ummahat di Zoom sudah terlihat ya surat ke-114 insya Allah yang akan kita mulai. Sudah dibuka mushafnya Ummahat? Halas? Kelas Halas ya. Berkaitan dengan
pelajaran kita di pekan keempat, pelajaran implementasikan atau mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari dari ilmu bahasa Arab ke dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, mengapa kita fokus ke sana? Karena ilmu yang dikatakan bermanfaat harusnya diamalkan ummahat, ya. Karena kita tahu pengamalan ilmu bahasa Arab di fase ini, fase di mana ummahat mengurusi suami dan anak, fase di mana ummahat sudah bukan lagi di tingkat sekolah menengah pertama atau di sekolah menengah atas. Maka fase ini sulit untuk kita praktek dan bukan ranahnya atau bukan fokus kita ke sana sekarang. Nah, pengamalannya di mana sekarang? Pengamalannya ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Dan ini mau tidak mau menuntut kita untuk bisa atau sering memurojaah atau membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, ini jadi tamparan keras ya buat kita. Sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Nah, pertanyaan tuh untuk ummahat. Ya, sudahkah ummahat? Insyaallah Ustaz. Insya Allah ya. Kita berharap semuanya ya, bukan hanya Ibu Dede saja, ada Ibu Dewi, Ibu Esa, Ibu Handayani, ada Muhammad Habil, siapa ini? Saya nggak kenal. Eh, namanya mungkin belum diganti ya. Ada Ibu Teta, ada Ummu Musa, ya. Oh, Ibu Dewi juga ya, Ibu Dewi juga, alhamdulillah ya. Semata-mata kita mempraktekkan ilmu yang bermanfaat ini, ilmu bahasa Arab ini ke dalam hafalan yang biasa kita hafalkan. Nah, teknisnya bagaimana? Ummahat bisa catat ya. Yang akan kita bahas dari ayat-ayat Al-Quran ini ditinjau dari 3 sisi. Sisi pertama berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Ya, jenis susunan dan jenis kosakata. Kita detailkan jenis susunan dan jenis kosakata. Ya, contoh ya, kita berikan contoh. Ummahat bisa lihat di papan tulis ya, ummahat. Ya, misalkan ada kalimat begini ummahat. Al-kitabu jadidun. Yang gampang saja. Nah, jenis susunannya apa ummahat? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Betul. Ya. Definisi jenis susunan itu yang dimaksud adalah contohnya seperti ini, mubtada khobar. Ya. Yang kedua, jenis kosakata. Jenis kosakata itu apa? Contohnya beralif lam. Berarti apa? Ma'rifat. Isim ma'rifah, ya. Tidak beralif lam berarti isim Nakirah. nakiro, ya. Jenis kosakata bisa juga mudzakkar, ya. Mudzakkar juga. Jadi jenis kosakata nanti terbagi lagi, cuman kita batasi itu dulu aja. Ada mudzakkar, ada muannas, ya. Lalu ada lagi jenis kosakatanya apa? Mufrad. Apa mufrad ummahat? Tunggal ya. Tunggal. Ada juga jam'un, jamak. Jamak apa? Kan kita sudah belajar ya, jamak mudzakkar. Misalkan jamak mudzakkar salim. Ada berapa jamak ummahat masih ingat? Ada 3. Iya, apa saja?
Taksir, Mudzakkar Zakar Salim, Muannas Salim, Muannas Salim, muannas salim, dan jamak taksir. Dan jamak taksir sahih. Itu disebut dengan jenis kosakata. Jenis apa Umahat? Jenis kosakata atau jenis mufradat. Ya. Nah, jenis mufradat atau jenis kosakata. Jadi kalau ditanya, oh ini isim ma'rifah, berarti jenis kosakatanya. Oh ini mu'annas, ini jenis kosakatanya. Oh ini mubtada, oh ini namanya jenis susunan. Ya. Pahim tunna insyaallah? Allah. Insyaallah. Kita petakan di situ ya. Jenis kosakata juga bisa masuk ke dalam kategori apa? Kata kerja atau isim, fiil atau isim. Nah, saya tulis di sini ada fiil, contohnya jenis kosakatanya fiil. Ada juga isim. Ada juga harfun. Apa harfun? Huruf. Huruf, ya. Huruf ada banyak, bukan cuma huruf jar ya. Wow, huruf juga tuh. Summa, huruf juga. Ya. Nanti kita masuk di surat An-Nas, insya Allah. Ya. Sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan Ummahat terkait dengan ini. Yang kita tinjau adalah jenis kosakata dan jenis susunan. Dari sisi pertama yang akan kita bahas, kaidah bahasa Arabnya. Yang kedua, ya, yang akan kita bahas dari ayat-ayat Al-Quran ini adalah terjemahan Departemen Agama atau terjemahan yang Ummahat sudah punya dari Mushaf Departemen Agama. Ya. Yang ketiga adalah penjelasan atau membahas tentang secara bahasa Arab. Terjemahan secara bahasa Arab. Jadi ada 3 sisi. Apa saja Ummahat yang pertama yang akan kita bahas? Jenis susunan kata. Ini kaidah bahasa Arab maksudnya. Ya, kaidah bahasa Arab nanti terbagi menjadi jenis susunan dan jenis kosakata. Ya. Setelah kaidah bahasa Arab, yang dibahas apa lagi? Terjemah. Terjemah Departemen Agama. Ya, kan Ummahat nanti baca terjemahan Departemen Agama. Kira-kira sesuai tidak dengan yang ketiga, terjemahan secara bahasa. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. 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 Baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ummahat, ya, surat ke-114 ini surat apa Ummahat? Surat An-Nas. Surat An-Nas. Ya. Pertanyaan kedua, ya, semenjak kapan Ummahat hafal surat An-Nas? Dari kecil, lama. Masih anak-anak. Hah? Dari kecil. Ya, perkiraan saja. 5 tahun. TK, SD, balita, TK. Sebelum SD pokoknya. sebelum SD sudah hafal surat Bagi 2 tuh kalau jangan An-Nas. Alhamdulillah. Berarti sudah melekat dong. Dia belum mandi. Meskipun jarang dibaca, insya Allah hafal. Alisa kadzalik Ummahat? Berapa namanya? Bala. Bala. Ya. Baik. Berarti kalau demikian, ya, sudah mungkin di luar kepala gitu ya. Kalau sudah di luar kepala, kita coba bahas. Ya. Dari judulnya dulu saja. Ummahat bisa lihat ya. Yang saya garis atau yang saya bulatkan. Nah, tulisannya apa Ummahat? Suratun Nas. Nasi. Suratun Nasi. Semua harokatnya dibaca ya, harokat akhirnya. Kalau kita pelajarin lebih dalam nih, susunan apa Ummahat? Jenis susunan. Mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Masya Allah. Udah dapat faedah tuh dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Surah adalah mudhaf, an-nasi adalah mudhafun ilaih. Alhamdulillah. Artinya sekarang. Kan udah tahu nih kaidahnya. Artinya coba.
Apa artinya? Oh, nggak ada suaranya ya? Surat An-Nas. Artinya, An-Nas artinya apa? Surat artinya apa? Manusia. Anas itu manusia, banyak Hmm, manusia. ya. Kalau surat, Surat, surat itu apa ya? apa surat? Tulisan ya, tulisan. Aha, surat tulisan. Nah, sekarang udah canggih. Ada surat elektronik gitu ya. Voice note. Surat juga itu. Berarti apa surat itu? Berita, Ummahat. Ya. Atau kabar, atau informasi. Ya. Berita, kabar, atau informasi. Berita, ya, atau kabar tentang, mengabarkan tentang apa? Nas. Judulnya tentang para manusia. Bentuknya jamak. Ada juga yang tunggal. Apa jamak, tunggalnya An-Nas, Ummahat? Mufradnya Insan. An-Nas. Insan di juz 29 kan, suratul insani. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Sekarang kita lanjutkan, Ummahat. Ya. Judulnya sudah, sekarang bacaan dari basmalah. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak bahas tajwidnya ya. Ya, yang kita bahas tadi hanya 3 sisi tadi. Ya, pertama kaidah bahasa Arab ya, bi. Jenis kosakatanya apa, Ummahat? Kita sudah belajar. Harfun jar. Nah, Ya. mohon aktif ya, Ummahat yang tidak menyimak bisa ikut menjawab ya. Harf jar ya. Bi itu harf jar. Ismi, Nama. nama, betul. Ismillahi. Jenis susunannya apa? Mudof wa mudofun ilaih. Mudhafun ilaih. Masya Allah. Ya, ismullahi, aslinya ismullahi. Ya, isim adalah mudhaf, Allah adalah mudhafun ilaihi. Ar-Rahmani. Aduh. Ada Ar-Rahimi, ada Ar-Rahmani. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Naat Jenis man'ut. Naat susunannya man'ut apa? ya. Naat Naat man'ut. man'ut. Masya Allah. Ya, jadi Rahman dan Ar-Rahim itu adalah naat dari man'utnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kenapa menggunakan alif lam? Karena Allah menggunakan alif lam. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim mengikuti naatnya, mengikuti man'utnya. Artinya apa, Ummahat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha pengasih Allah yang maha Dengan pengasih, dengan nama Allah yang nama maha pengasih Allah dan yang maha penyayang. pengasih dan pengasih, penyayang. ya, lagi maha penyayang atau maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Kita lanjutkan. Pada kata atau ayat, ya, kalimat atau ayat pertama. Silakan dibaca, Ummahat. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita sekarang membahas artinya dulu. Arti terjemahan Departemen Agama apa artinya? Biar nggak bosan kita putar-putar. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Itu Departemen Agama ya. Nah, kita bahas terjemahan bahasa Arabnya dulu, baru nanti kaidahnya. Jadi kita ganti-gantian gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Departemen Agama bukan kurang tepat ya, kurang mendalam terjemahannya. Kalau kita lihat secara bahasa, kul artinya katakanlah, ditinjau atau ditujukan kepada Nabi siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah Muhammad, a'udzu. Kul adalah kata kerja. A'udzu. Aku sedang dan saat ini, ya,
Kondisinya adalah fi'il mudhari'. Aku meminta perlindungan atau aku berlindung. Ya. Bi artinya dengan atau kepada. Rob, pencipta, pemelihara, ya, yang mengurusi annas, para manusia. Jadi artinya kalau secara bahasa katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, kepada yang menciptakannya manusia, yang mengurusi manusia, yang memelihara manusia, Tuhan yang memelihara manusia. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam bentuk apa? Kata kerja fi'il mudhari'. Ummahat nanti akan belajar di dalam kitab tasrif. Ya, ilmu sharaf. Fi'il mudhari' itu menunjukkan bahwa hari ini, sekarang, dan yang akan datang itu prosesnya berkesinambungan. Ya, beda dengan yang telah terjadi. Kalau telah terjadi, sekarang belum tentu meminta perlindungan. Makanya menggunakan kata kerja sedang terjadi. Ya, fahim tunna insyaallah. Tadi Insyaallah. tarifnya yang mana Ustaz? Yang a'udzu apa birabbin nas? Yang mana? Apanya? Yang fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya a'udzu. Dari kata ada ya'udzu, a'udzu. Aku berlindung. Bi kepada atau dengan. Rob, ya Tuhan yang menciptakan. Rob itu artinya Tuhan yang menciptakan. An-nas yaitu para manusia. Ya. Ini kalau kita lihat terjemahan secara bahasa. Kalau tafsir kita nggak ke ranah itu ya. Nanti itu lebih dalam lagi. Ya. Kita baru secara bahasa. Nah sekarang kaidahnya, katakanlah itu adalah fi'il amr ummahat. Nanti ummahat belajar. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Ya. Sesuatu yang belum dipelajari di dalam ayat-ayat ini, kita akan menjelaskan secara umum saja. Ya. Adapun yang sudah dipelajari kita akan detailkan. A'udzu itu fi'il mudhari', kata kerja sedang terjadi. Bi, apa bi itu? Jenis kosakatanya namanya apa? Harfun jar. Jar, ya, sahih. Rabbin nasi, susunan apa ini namanya? Mudhaf wa mudhafun ilaih ya. Mudhaf. Masya Allah. Rabbi mudhaf, an-nasi mudhafun ilaih. Sekarang kita lihat ayat yang kedua, ummahat. Silakan dibaca. Malikin Malikin nas. Artinya dulu. rajanya manusia. Raja manusia atau rajanya manusia. Ya. Secara bahasa Arab sudah betul juga. Rajanya manusia. Ya, kalau raja sudah pasti yang memerintahkan, yang mengatur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang secara kaidah bahasa Arab. Ini susunan apa nih ummahat? Malikin nas. mudhaf wa Mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Tapi ada yang ganjal. Yang janggal apa? Yang janggal di sini. Ya. Malikin nas. Kenapa Malik itu harokat kasroh ya ummahat? Harusnya kan Malikun nas. Kan nggak ada huruf jar di sini. masih nyambung ke yang birobbi itu Ustaz. Naam, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, syukran Ibu Esa. Ya, sudah menjawab. Malikin nas ini menyambung. Jadi ayat kedua itu adalah sambungan dari ayat pertama. Di mana kalau disambung, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu bimalikin nas. Ya, birabbin nas, bimalikin nas. Ya. Karena di dalam bahasa Arab itu ada namanya efisiensi. Tidak boleh pemborosan kata atau pemborosan kalimat. Ya, makanya di situ ada apa namanya, secara tidak langsung dihapus kata a'udzu birabbi malikin nas. Ya, a'udzu bi itu dihilangkan di ayat kedua.
Ya, karena sudah mencakup di ayat pertama. Aslinya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bimalikin nas. Fahimtunna insyaallah? Fahimna, Ustaz. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Faedahnya apa, Ummahat? Jadi setiap ayat dengan ayat yang lain itu saling terikat dalam bentuk kaidah bahasa Arab. Ya, dampaknya apa kalau saling terikat? Dipindahin atau dirubah aja. Ya, maka ibarat puzzle gitu ya, atau Lego atau apa namanya itu, puzzle yang ditumpuk-tumpuk, diambil satu, dia akan jatuh, hancur. Kaidahnya akan runyam, kaidahnya akan rusak, ya, berantakan, ya, kalau dirubah. Makanya Al-Quran tidak bisa dirubah. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Berikutnya, ayat ketiga apa bacaannya Ummahat? Ilahinnas. Ya. Ila Hinnas. ilahin nas. Ya. Ilahin nas di sini susunannya apa, Ummahat? Mudhaf wa mudhaf Udah pemuda ilaih. Mudhaf ilaih. Betul, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Dan sama dengan ayat kedua, Ummahat, ya, mengikuti ayat pertama. Qul a'udzu bi ilahin nas. Aslinya demikian. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat di Departemen Agama, artinya apa ayat 3? Sembahan. Sembahan manusia. Sembahan manusia. Ya. Artinya sembahan manusia itu apa? Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Ya. Makanya definisi Tuhan dalam bahasa Arab itu ada dua, ada Rabb, ada Ilah. Kalau Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan. Satu juga, Allah juga. Ya. Tapi ada juga ilah, artinya Tuhan yang berhak disembah. Ya. Fahim tuh insyaallah. Bisa dipahami, Insyaallah. Ummahat? Insyaallah. Kita lanjut ayat yang keempat. Kita percepat. Ayat 4, silakan dibaca, Ummahat. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Sekarang kita bahas dari kaidah bahasa Arabnya dulu. Min. Kosakatanya apa ini? Huruf jar. Nah, setelah huruf jar jadi syarri. Namanya apa, Ummahat? Sudah kita bahas belum? Pasangan huruf jar namanya isim majrur, Ummahat. Mohon dicatat. Ya. Kalau Ummahat ketemu huruf jar, setelahnya kan harokat akhirnya jadi kasroh ya. Ya. Nah, kosakata yang harokatnya kasroh itu disebut dengan isim majrur. Adalah isim yang harokat akhirnya kasroh. Istilah ilmu nahunya namanya isim majrur. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Ya. Lalu setelah itu ada kata al-waswasi. Syarril waswas ini susunan apa namanya, Ummahat? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhaf Sahih. Masya Allah. Ya. Syarril waswas mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafnya syarri. Al-waswasi adalah mudhafun ilaih. Ya, dicatat saja kalau mudhaf tidak beralif lam nakirah, kalau mudhafun ilaih beralif lam atau ma'rifah, al-waswas, ya. Ada al-khannas. Sambungan al-waswasil khannas. Susunan apa, Ummahat? Ada yang masih ingat? Naat man'ut. Masya Allah. Naat man'ut. Sahih. Naatnya adalah khannas, man'utnya adalah waswas.
Ketika kita sudah tahu kaidah bahasa Arabnya, kita terjemahkan ke dalam terjemahan bahasa Indonesia dari Departemen Agama. Apa dari Mushaf Al-Quran artinya? Dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Dari kejahatan, bisikan setan, dalam kurung bisikan setan yang bersembunyi. Ya. Tapi kalau kita lihat terjemahan setan, nggak ada kata setan kok di situ. Sedangkan ta'awud ada kata setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan begitu ya? Ya. Kok bisa ada setan di ayat yang keempat? Nah, kita bahas secara bahasa Arab nih. Yang benar apa? Ya. Min dari syarr artinya adalah kejahatan, keburukan, dan kejelekan. Ya. Kejelekan, keburukan, kejahatan itu adalah syarrun. Karena ada min jadi syarri. Al-waswasi adalah kejahatan. Ya, kejahatan apa nih? Kejahatan bisikan. Waswas. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh Umahat. Kalau Umahat ketemu atau lagi khawatir ya, ada rasa was-was ya. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ada kata was-was. Apa arti was-was Umahat? Kalau dalam bahasa kita. Aduh lagi was-was nih. Apa artinya? Khawatir. Gelisah gitu ya. Gelisah, khawatir, nggak tenang. Nggak tenang. Betul. Betul. Nah, sifatnya bisikan itu adalah sifatnya negatif. Bisikan negatif yang membuat kita tidak tenang. Atau anak Gen Z sekarang bilangnya gegana. Gelisah, galau, apalagi satu lagi? Merana. Merana. Nah, Ibu Dedeh kayaknya sudah fasih nih. Mungkin mengajar anak-anak Gen Z kayaknya ya. Gelisah, galau, merana. Ya. Paham tuh insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Ya. Jadi was-was itu kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu dari mana? Dari bisikan Ummahat. Ya. Dan bisikan itu adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Was-was itu pasti negatif Ummahat. Nggak mungkin bisikan dari malaikat gitu ya. Bisikan dapat ilham ya. Nah, itu namanya bukan was-was. Was-was itu pasti bisikannya dari setan. Dan setan itu bukan zat, wujud, bukan. Ketemu malam hari ketemu putih-putih di atas pohon. Nah, katanya setan, hantu, bukan. Karena setan itu di dalam bahasa Arab bukan bagian dari wujud atau apa namanya zat gitu ya. Tapi bagian dari apa? As-sifatu. Bagian dari apa, Umahat? Sifat. Sifat. Orang yang melakukan kejahatan berarti dia seperti siapa? Setan. Seperti Seperti setan. setan. Iya, betul. Itu secara bahasa. Ya, orang melanggar syariat agama seperti setan, orang melanggar aturan ya seperti setan. Ya, itu secara bahasa. Kita bahas secara bahasa. Lalu ada kata khonnas. Bisikan sifatnya apa? Ya, sifatnya khannas itu artinya adalah tertutup, tersembunyi. Ya namanya bisikan itu orang ketiga nggak tahu kan ya. Ada dua orang yang saling berbisik, yang ketiganya tahu nggak kira-kira? Tidak tahu. Tidak tahu, itu yang dilarang oleh Nabi. Nggak boleh kalau ada 3 orang mengobrol atau berdiskusi, ya. Lalu yang berdua berbisik. Nah itu bagian dari bisikan apa? Setan dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia ada nanti di ayat 6 nih. Ini menarik ya. Ya. Fahim tuna insyaallah? Ya. Fahim tuna Ummahat? Allah Ustaz. Fahimna. Insyaallah. Sekarang kita baca ayat kelima Ummahat. Silakan.
Tafaddalna. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya Ummahat. Artinya dulu. yang membisikkan Yang kejahatan ke dalam dada dada manusia. Kalau di Departemen Agama, ya terjemahannya yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia, yang membisikkan kejahatan gitu ya, ke dalam dada-dada manusia. Nah, sekarang kita bahas secara kaidah bahasa Arab dulu. Alladzi. Kita sudah pernah belajar loh alladzi, alladzina, allati, allati. Ya. Ini namanya isim apa Ummahat? isim mausul. Masya Allah. Bu Dedeh lagi nih. Yang lain kemana? Ya, isim mau mausul. Iya Ibu, keduluan ya. Ya Ibu Dewi, ya, terus Ibu Dede, Ibu Dewi Anom, Ibu Dewi, Ibu Esa, Ibu Handayani, ya yang tidak izin menyimak bisa dinyalakan saja mic-nya nggak apa-apa ya. Kecuali kalau ada uzur ya. Ibu Vina, Ibu Teta ya. Kita diskusi biar hidup ya, jangan satu arah seperti kajian, bukan. Kita membuka ruang diskusi. Baik. Kita lanjutkan. Alladzi isim isyarah. Isim mausul, afwan. Ya. Yuwaswisu itu adalah fi'il Ummahat. Fi'il mudhari atau fi'il yang sedang terjadi. Karena berhubung belum detail kita belajarnya, nanti ada di dalam kitab tasrif. Fi apa namanya Ummahat? Huruf jar. Huruf jar. Sudur. Kosakatanya apa ini? Isim Tunggal. Isim majrur betul. Tunggal Jamak ya. atau jamak? Jamak ya Ustaz. Iya, Jamak. jamak apa Ummahat? Kan kita udah belajar nih. Hah? Taksir ya Ustaz. Jamak taksir dari kata sodrun. Nah, Karena ini tuh ada wawunya. iya. Ada wawunya bukan berarti jamak mudzakkar. Kalau jamak mudzakkar itu waw dan nun. Iya. Ya, aslinya sodrun. Ya. Jamaknya adalah sudur. An-nas juga jamak dan sudurin nas itu adalah mudhaf wa mudhafun Mudhaf nilai. mudhaf wa mudhafun ilaih. Makanya Ustaz, harokatnya begitu. Ustaz. Iya. Kalau di sini di arti per kata sudur itu hati ya, tapi kalau di arti yang per ayat itu jadi dada. Ini belum kita bahas nih secara bahasa terjemahannya. Mohon bersabar Ibu Dede. Bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Nanti setelah kita bahas kaidah ya. Ini kita masih kaidah nih Ibu Dede. Ya. Sudurinas dulu ya. Nggak apa-apa ya, kaidah dulu ya Ibu Dede. Iya, Ustaz. Naam, ya. Baru nanti kita terjemahkan secara bahasa Arab. Sudurinas tadi kita bahas dulu ya. Sudur adalah jamak taksir dan dia adalah mudhaf. Dan an-nasi adalah mudhafun ilaih. Dan dia bagian dari apa? Jamak atau tunggal? Mufrad. Jamak. Jamak apa an-nas itu? Mudzakkar, muannas apa taksir? Taksir. Taksir. Betul. Karena apa? Tadi berbeda tadi. Berbeda dengan insan ya. Berubahnya beda. Ya, sahih, Masya Allah. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke terjemahan secara bahasa Arab. Alladzi artinya yang. Yuwaswisu ya. Artinya membisikkan kejahatan. Ya namanya membisikkan kejahatan itu waswasa yuwaswisu, kata kerja ya. Yang membisikkan. Nah, di sini yang membisikkannya ini menggunakan kata kerja sedang terjadi. Berarti dia terus tuh. Si setan itu terus membisikkan itu. Sifat ya, dalam kategorinya adalah iblis dan teman-temannya ya. Iblis dan teman-temannya ya pasukannya itu terus membisikkan.
sampai kita diwafatkan. Sebelum sakaratul maut pun ada bisikan dari yang namanya setan dari golongan jin dan manusia atau bahkan dari iblis itu sendiri. Ya. Fi, di dalam atau ke dalam bisa juga. Artinya adanya di dalam. Sudur, kalau di Departemen Agama dada manusia karena memang sodrun gitu ya. Tapi kenapa di terjemahan perkata biasanya ada mushaf perkata ya Ummahat ya? Ibu Dede punya ya? Mana Ustadz yang ini Iya, yang perkata. perkata. Sudur artinya hati-hati manusia. Karena tidak salah juga Allah menggunakan kata sudur itu diartikan ditujukan kepada dua sisi. Sisi pertama secara zahir ya. Zahir itu apanya? Berarti dadanya, berarti jantungnya ya. Kalau pusat dari organ tubuh manusia adalah jantungnya ya. Kok bisa sih setan membisikkan ke dalam jantung? Karena jin, setan dari golongan jin itu masuk ke dalam tubuh kita melalui peredaran darah dalam hadis. Ya. Dan sudur diartikan pada sisi kedua dalam bentuk batin. Ya. Yang dibisikkan batinnya. Kalau batinnya apanya? Identik dengan apa Hati. Umar? Hati. Hati. Bukan organ tubuh hati, bukan. Tapi batinnya, hatinya, pikirannya, jiwanya. Ya, ini menarik. Menunjukkan bahwa dampak dari bisikan itu akan berdampak juga kepada zohir dan batin. Batinnya manusia dan juga zohirnya manusia. Contoh kalau ummahat lagi gelisah ya. Melakukan satu dosa lalu gelisah. Kira-kira hatinya sakit? Betul. Organ tubuhnya bisa sakit nggak, Umar? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustadz. Bisa. Ya. Kalau dokter biasanya dapat pasien yang asam lambungnya naik terus, padahal nggak makan ini, nggak makan itu, pantangannya ada, gitu. Ternyata dari mana, Umar? Pikiran. Banyak pikiran itu mah. Pikiran di rumah. Kok anak saya begini ya? Kok rumah tangga saya lagi begini ya? Pikiran, ya. Pikiran itu bisa masuk karena ada was-was. Was-was setan itu masuk ke dalam pikiran, lalu berdampak kepada hati yang gelisah dan juga organ tubuh yang bermasalah. Ya, paham tunan insyaallah. Apa Ustadz? Kalau secara bahasa, sudur itu hati atau dada ya? Dada. Oh, dada. Berarti betul yang arti per ayat ya. Soalnya saya pikir oh hati itu kan kolbun ya. Saya pikir ini ada kata-kata sinonimnya gitu. Bukan ya. Jadi memang kalau yang diperkata itu menerjemahkan kepada maknanya. Ya, makna dari ayat tersebut. Yang namanya bisikan itu ke dalam hati. Ya, tapi Allah menggunakan kata dada manusia karena di dalam dada itu ada hati dan jantung. Ya, zohir dan batinnya. Ya, zohirnya fisiknya kena, batinnya juga kena. Fisiknya kena bisikan dan juga batinnya. Karena di dalam dada itu satu paket kan ya. Seperti itu. Makanya Allah menggunakan kata sudur. Nggak salah kalau di Departemen Agama tulisannya begitu. Yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ya. Dan tidak salah juga di terjemahan ke dalam terjemahan perkata gitu ya, di dalam hati-hati manusia seperti itu. Karena memang ada majasnya juga di situ gitu ya. Maksudnya dada itu adalah hati dan maksudnya dada itu adalah jantung juga fisik yang bisa membuat seseorang ya bermasalah karena ada kekhawatiran. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Syukron Ustadz. Ya, afwan. Baik. Yang terakhir Umhat ayat
6. Ya, silakan dibaca sama-sama. Minal jinnati Jinnati wan nas. Wanas. Ya, minal jinnati wan nas, ya. Kita lihat dari kaidahnya dulu. Minal itu apa? Harfun jar. Huruf jar. Harfun jar. Al jinnah menjadi isim Isim majrur. Isim isim majrur. majrur. Tapi kosakatanya jenisnya apa? Jamak ya Ustadz? Jamak yang betul. Ya, jamak dari jinnun. Ya, jamaknya jinnatun. Ya, berarti dia jamak apa Ummahat? Muzakkar, muannas apa jamak taksir? taksir. Jamak Jamak. taksir. Ya. Wannas isim majrur juga, dan nanti Ummahat akan belajar namanya waw. Waw di sini artinya dan dia bagian dari waw atof namanya. Waw al-atfu dalam ilmu nahwu. Ya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja, waw atof itu adalah waw yang mengikuti dari susunan sebelumnya. Makanya lihat annasnya harokatnya kasroh kan? Ya. Kenapa kasroh? Karena dia mengikuti jinnati. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Kaidahnya kita sudah dapat, sekarang terjemahan. Kalau dari Departemen Agama apa terjemahannya? Dari golongan jin dan manusia. Jin dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Apanya dari golongan jin dan manusia kan belum, kita harus mencari tahu gitu ya. Makanya kita bahas secara bahasa. Dia mengikuti ayat sebelumnya, yaitu bisikan kejahatan dari setan itu yang masuk ke dalam dada-dada manusia itu berasal dari golongan jin dan berasal dari golongan Manusia. manusia. Kalau bahasa sederhananya apa? Ada bisikan dari golongan jin, atau bahasa sederhananya lagi, ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan Manusia. manusia. Siapa setan dari golongan jin? Itu Iblis. Iblis itu bukan bagian dari jin ya, Umar. Rasa was-was itu. Rasa was-was itu was-was karena kena apa? Kena gangguan jin misalkan. Dari iblis juga bisa, ya. Tapi biasanya oleh anak-anak buahnya, misalkan dari jin. Biasanya Ummahat kalau masak air, lalu air panas dibuang ke dalam got gitu ya. Itu kan mengganggu jin. Nah, jin itu akan membisikkan dan mengganggu kita. Ya, itu adalah bentuk pertahanan atau membela diri, ya. Jin membela diri karena kita yang mengganggu. Atau guna-guna sihir, itu bisikan juga Ummahat. Bisikan dari golongan jin ya, yang kerjasama dengan manusia. Nah, yang paling banyak itu bisikan dari mana? Golongan Manusia. manusia. Suka provokasi itu masuk ya Ustaz. Wah iya, apalagi kalau Ummahat biasa ke tukang sayur gitu ya, ngobrol sama ibu-ibu, biasanya apa yang dibahas? Nah, Gibah. gibah jadinya. Ya. Itu setan dari golongan manusia itu. Ya, memberi berita hoax, apalagi ini lagi musim-musim pilpres gitu ya. Wah, berita hoax di mana-mana. Itu setan dari golongan manusia. Ya. Nah, setan yang dimaksud adalah kejahatan. Ya, manusia yang berbuat kejahatan itu adalah setan. Jin yang berbuat kejahatan dan melakukan perbuatan yang keji kepada kita itu disebut dengan setan dari golongan jin, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. 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 Ya, jadi kita dapat faedah banyak Ummahat. Nah, kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari. Jamak kan kebetulan kita lagi membahas jamak. Ya. Ada kata kerjanya juga.
ya. Nanti kita belajar lagi kata kerja di dalam kitab tasrif, dan perubahan-perubahan itu kita belajar di dalam ilmu nahwu perubahan kaidah bahasa Arab. Seperti itu. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Insya Hal Allah. min soal? Maafi soal. Iya, maafi soal. Alhamdulillah. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa dibahas ya pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah di pertemuan keempat di bulan depan ya kita akan masuk ke dalam surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Ya, karena ini yang sering kita baca. Ya, selama ini kita baca, oh baru tahu maksudnya ini. Ketika kita baca, oh jadi ingat ya susunan mudhaf wa mudhafun ilaih ini ada dalam surah An-Nas. Ada huruf jar, ada jamak taksir, ya sudur, An-Nas, ya ada was-was bahasa Indonesia, ya ada kata kerja, ya kita jadi belajar umat. Apakah ini bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak umat dari pelajaran ini? Iya Ustaz. Banyak Ustaz. Jadi paham. Alhamdulillah, jadi lebih paham ya. Kita mudah-mudahan bisa istiqomah umat untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Jangan sungkan untuk bertanya, dan apabila nanti di pertengahan jalan ada kekeliruan, mohon diingatkan umat karena kita saling mengingatkan. Ya. Baik. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah pahimna. Insyaallah fahimna. Alhamdulillah. Untuk tugas, karena kita sudah sesuai akad ya, pekan keempat tidak ada tugas. Ya, tidak ada tugas. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya. Hadza ma aqulu lakum, dan siapkan di pekan depan pelajaran apa Umat? Durusulubuh ya? Iya. Ya. Kan depan masih pekan kelima, masih bulan Januari kan? Masih pekan bulan kelima. Januari. Masih bulan Januari. Jadi umahat yang pesan lagi proses ya, on proses pesan-pesan kitabnya, mudah-mudahan di bulan Februari sudah bisa kita Iya. gunakan kitabnya. Insya Ya, Allah. insyaallah taala. Ya, baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tidak bosan untuk kita senantiasa sama-sama berdoa, semoga kita dimudahkan dan juga semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.